melawan Wali Kota Cimahi. Sidang dibuka dan buka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Sesuai dengan berita acara sidang tanggal 14 Juli 2021 yang lalu, maka acara hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi berupa beserta pembacaan kesimpulan kepada penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari kedua belah pihak dianggap selesai. Untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, yaitu mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara saksi-saksinya? Kami sudah mempersiapkannya, Yang Mulia. Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, kami akan memastikan identitas saudara. Nama, Destri Nurbayati. A. Alamat, Jalan Cipageran, nomor 11 Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, kepada juru sumpah silahkan mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara juru sumpah silahkan kembali ke tempat dan saudara saksi silahkan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenar dan sepanjang sepengetahuan kedua saudara, karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu, dalam persidangan hari ini, saudara akan diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Ya, saya tahu, Yang Mulia, yaitu keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan. Apa yang menjadi alasan saudara saksi Destri ingin menjadi saksi dalam perkara ini? Karena saya sebagai rekan kerja Bapak Budi Gunawan, saya ingin menjelaskan perilaku dan kinerja beliau selama menjadi PNS di pemerintahan kota. Baiklah, silakan kepada saksi Destri untuk menjelaskan perilaku dan kinerja Bapak Budi selama menjadi pegawai negeri sipil. Dikarenakan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan latihan dasar aparatur sipil negara sesuai surat pernyataan Wali Kota Cimahi yang diberikan kepada Gunawan. Memang pada saat itu Saudara Budi mengikuti latihan dasar aparatur sipil negara yang dilaksanakan di Jalan Cikole selama 3 bulan. Dan setelah saat itu, saya bertemu kembali dengan beliau di kantor pemerintahan Kota Cimahi. Dan saya sangat jelas dan mengetahui terdapat surat pernyataan kelulusan Saudara Budi Gunawan atas seleksi pendidikan pelatihan aparatur sipil negara. Kepada hakim anggota, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia.
Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi Desti mengetahui adanya surat keputusan yang telah disampaikan kepada tergugat mengenai surat pernyataan wali kota Cimahi tentang nomor induk pegawai tergugat bermasalah? Ya, saya mengetahui dengan pasti terkait surat tersebut sampai kepada Saudara Budi Gunawan. Baiklah yang mulia, setelah kita mendengarkan keterangan dari saksi, ternyata keterangan itu sama dengan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang mulia. Ada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara penggugat, apakah saksi atas nama Listiani Safina SPD dari penggugat hadir dalam persidangan kali ini? Hadir Yang Mulia. Baiklah, kepada panitera diperintahkan agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Listiani Safina. Pada saudara Listiani Safina dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, terima kasih kepada panitera. Silakan saudara saksi duduk. Saudara saksi Listiani, apakah rohani dan rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Apakah saudara kenal dengan penggugat? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan memastikan identitas saudara. Nama Listiani Safina, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan pangkat golongan 4A, alamat Jalan Cihanjuang, nomor 15 Cimahi. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian terlebih dahulu, saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Kepada juru sumpah, silahkan mengambil tempat saudara. Saksi dipersilahkan untuk berdiri. Saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan kedua saudara, karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Yang Mulia. Apakah saudara Listiani tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Saya mengetahuinya, Yang Mulia. Objek sengketa perkara ini tentang pemberitahuan tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan, Yang Mulia. Saudara saksi Listiani, apakah saudara sebagai PNS? Apa hubungan Anda dengan Bapak Budi Gunawan selama bekerja menjadi PNS? Benar, Yang Mulia. Saya sebagai pegawai negeri sipil, namun saya berbeda ruang jabatan dengan saudara Budi Gunawan, Yang Mulia. Dan benar saudara Budi Gunawan sebagai staf saya sebagai pegawai negeri sipil. Silahkan kepada saksi Listiani untuk menjelaskan perilaku dan kinerja Bapak Budi selama menjadi PNS. Baik, Yang Mulia. Saya mengenal Bapak Budi Gunawan di luar jam kerja, Yang Mulia. Namun, sejak saat saya bertemu hingga sekarang, Budi Gunawan selalu menghormati saya dan menjaga etika.
Selama mengerjakan tugas pun yang diberikan oleh saya, Budi Gunawan selalu melaksanakannya dengan jujur dan yang mulia. Dan sejak bulan Mei, saya dan beliau pernah melakukan kerjasama dalam suatu proyek, dan saya melihat di mana saudara Budi Gunawan tidak melakukan pungutan liar. Jadi mengenai pemalsuan surat, menurut saya Budi Gunawan tidak akan melakukannya. Gimana kepada hakim anggota, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi yakin dengan yang Anda katakan kepada Budi Gunawan? Tentu, karena saya yakin Budi Gunawan tidak melakukan kesalahan itu dan kinerja beliau pun selama ini cukup kompeten. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan adanya masalah yang dialami oleh Budi Gunawan, saudara saksi masih ingin Budi Gunawan tetap bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Tentu. Baik, yang terhormat majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup. Dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian, pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup dan dipersilakan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksinya. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Kami sudah siap dengan saksi kami yang mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan dan saksi atas nama siapa? Kami akan mengajukan 2 orang saksi, saksi atas nama Cynthia dan saksi kedua atas nama Delani yang mulia. Baiklah, kepada panitera diperintahkan agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Cynthia. Baik, yang mulia. Kepada saudara Cynthia dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Silakan saudari saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan Yang rohani? mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya bersedia, yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan memastikan identitas saudara. Nama Cynthia, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Alamat Jalan Raden Demang Harjokusumo, Gedung Lantai 4, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Saya bersedia, yang mulia. Baik, kepada juru sumpah dipersilakan mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara juru sumpah dipersilakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan dalam persidangan hari ini, saudara akan diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi mengetahui dalam sengketa apa persidangan kali ini? Ya, yang mulia, saya mengetahui mengenai keputusan pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan. Di BKD Kota Cimahi, Anda itu sebagai apa sehingga Anda bisa membuktikan terkait pemalsuan surat? Saya berkedudukan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi sejak 2015 hingga saat ini. Di BKD saya melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pengangkatan, pengembangan, dan pembinaan pegawai negeri sipil maupun pegawai daerah. Maka
Maka dari itu kami BKD beserta Komite Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan verifikasi terhadap surat-surat keputusan pegawai negeri sipil. Apakah saudara saksi bisa menyerahkan suratnya kepada kami? Bisa Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan bukti tergugat, apa yang menjadi pembeda antara surat asli dengan surat palsu? Silahkan jelaskan saudara saksi. Baik Yang Mulia. Yang menjadi pembeda dalam surat keputusan tersebut yaitu tidak mencantumkan nama yang seharusnya ada, seperti Dr. Heru Purwaka dari Badan Kepegawaian Negara dan Dr. Abdul Rozak dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada hakim anggota, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hal signifikan apa yang menjadikan saudara saksi yakin bahwa surat itu palsu? Sudah sangat mengenai surat keputusan tersebut diserahkan oleh Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan pihak tersebut menjelaskan pihak yang mengeluarkan surat terkait pengangkatan tenaga honorer atas nama Budi Gunawan. Cukup pertanyaan dari kami Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudari dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudari. Untuk itu, saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara tergugat, apakah saksi atas nama Deliani dari tergugat hadir dalam persidangan kali ini? Hadir Yang Mulia. Baiklah, kepada panitera diperintahkan agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Deliani. Baik Yang Mulia. Pada saudara Deliani, dipersilakan memasuki ruangan sidang. Silakan saudari saksi duduk. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saudari saksi, apakah saudari bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan terlebih dahulu, kami akan memastikan identitas Deliani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wakil Ketua Badan Komite Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor Kap 69 RT 8 RW 2 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudari akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah silakan mengambil tempat dan kepada saudari saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya dalam persidangan ini. Bahwa saya dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudara saksi saudari sumpah menurut agama keyakinan saudari. Apabila saudari memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudari diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudari saksi mengetahui dalam sengketa apa persidangan kali ini? Iya Yang Mulia, yaitu keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan. Di komite tersebut, sehingga Anda tentu badan kepada dalam pembuktian terkait pemalakan surat. Saya sebagai Wakil Ketua Badan Komite Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang biasanya melaksanakan kebijakan di bidang informasi, birokrasi, kelembagaan, dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Maka dari itu, kami turut memverifikasi surat yang dikeluarkan oleh kami mengenai pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan. Apa yang menjadikan saudari saksi yakin bahwa surat tersebut palsu?
Pada saat pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga 20 Desember sekarang, memang betul Saudara Budi Gunawan mengikuti pendidikan latihan dasar aparatur sipil negara. Namun, pejabat pembina kepegawaian menyatakan Saudara Budi Gunawan tidak lulus karena masalah kehadiran dan perbuatan lainnya, hingga dipastikan terkena hukuman disiplin ringan. Baiklah, kepada para hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada saudari saksi, keterangan saudari dianggap cukup, dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudari. Untuk itu, saudari saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah saudara penggugat merasa melakukan kesalahan tersebut? Saya tidak merasa bersalah, Yang Mulia. Saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya terhadap surat gugatan yang telah dibuat bersama kuasa hukum kami. Dan tindakan wali kota tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Untuk putusan, saya serahkan kepada Yang Mulia. Baik. Untuk saudara tergugat, benarkah saudara tidak memberitahukan terlebih dahulu perihal pemberitahuan kepada saudara penggugat? Izin Yang Mulia, dikarenakan saudara penggugat melakukan kesalahan yang dirasa terlalu fatal sehingga kami memecat beliau secara tidak hormat. Baik. Kepada penggugat beserta kuasa hukumnya dan kepada tergugat beserta kuasa hukumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mulia. Dari kami tidak ada yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat. Mengapa dalam surat pemberhentian tidak dengan hormat, tidak adanya hak kepegawaian yang diberikan oleh tergugat? Izin Yang Mulia, sudah saya jelaskan bahwa saudara penggugat Budi Gunawan melakukan tindakan kesalahan yang terlalu fatal sehingga saya melakukan pemecatan secara tidak hormat. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, atau apa masih ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Namun, saudara Budi Gunawan berhak mendapatkan haknya sesuai dengan pasal 295 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pemecatan dan tidak dengan hormat itu berhak mendapatkan hak kepegawaiannya. Dan setidaknya saudara Budi Gunawan sudah bekerja dengan baik selama sebagai calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, dan saudara Budi Gunawan memiliki kondite dan loyalitas yang baik. Gitu. Baik. Untuk saudara tergugat, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon izin Yang Mulia, karena pemalsuan surat merupakan sebuah kesalahan administratif yang saya rasa tidak bisa ditoleransi lagi, sehingga saya rasa pemecatan itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Namun untuk putusan saya kembalikan kepada majelis hakim yang saya hormati. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Untuk kuasa hukum penggugat, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Cukup dari kami Yang Mulia. Untuk saudara tergugat, cukup atau masih ada yang ingin disampaikan? Saudara tergugat? Cukup Yang Mulia. Baik, jika tidak ada, maka acara pemeriksaan alat bukti berupa surat dokumen dan saksi dari para pihak telah dianggap selesai. Sidang dilanjutkan dengan agenda pengajuan kesimpulan dari para pihak. Kepada kuasa hukum penggugat dan kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah mempersiapkannya Yang Mulia. Kami juga sudah menyiapkannya Yang Mulia. Silakan saudara penggugat membacakan kesimpulan saudara dan dilanjut dengan kesimpulan dari saudara tergugat. Baik, saya akan membacakan surat kesimpulan bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, proses jawab-menjawab, pengajuan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ahli dari kedua belah pihak, serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut.
Dalil pertama, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di bawah registrasi nomor Pengadilan Tata Usaha Negara /10/SK.10/6/2021. Dalil kedua, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah pemecatan secara tidak hormat dari tergugat dan melawan hukum. Dalil ketiga, bahwa tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut ini. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan oleh tergugat. Dalil keempat, bahwa penggugat guna meneguhkan gugatannya serta untuk membuktikan bahwa keputusan tata usaha negara dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dalam hal ini mengajukan ke persidangan sebagai berikut. Mengenai surat-surat. A. Bukti surat berupa fotokopi surat keputusan Wali Kota Cimahi nomor SK-20/1/2020 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan, SSI. B. Bukti berupa fotokopi ID atau kartu tanda calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil. C. Surat keputusan pemberhentian yang diduga pemalsuan surat. D. Surat pernyataan Budi Gunawan, SSI sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil. E. Surat diterimanya Saudara Budi Gunawan, SSI sebagai audit honorer. Yang selanjutnya, saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat yakin SPD dan Listiana Vina, SPD diperoleh keterangan dalam persidangan menyatakan bahwa benar tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu melanggar undang-undang dan asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas yang merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik. Karena tergugat adalah pemilik atau bukti surat-surat atau pihak yang dituju dengan objek sengketa surat keputusan Wali Kota Cimahi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan, SSI, nomor K/SP.20/6/2021 tertanggal 14 Juni 2021, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat adalah atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, serta tidak terbukti. Oleh karena itu, alasan-alasan itu haruslah ditolak. Poin kedua, bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang tidak sesuai sebagaimana peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 17 Bagian ke-11. Poin ketiga, bahwa tergugat juga telah sewenang-wenang bertentangan dengan peraturan baik bagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu melanggar undang-undang dan asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas yang merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik. Poin keempat, tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17/20 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dalil pertama menyatakan tergugat bersalah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, to respect, to protect, and to fulfill hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga secara tidak hormat dan secara sewenang-wenang. Dalil kedua menyatakan tergugat bersalah telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial warga negara yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan oleh Wali Kota Cimahi.
Dalil ketiga, memerintahkan tergugat meminta maaf kepada penggugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat, menghukum tergugat untuk segera membatalkan atau meniadakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Cimahi tersebut, segera melakukan investigasi dan inventarisasi atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh penggugat akibat dilakukannya pemecatan secara tidak hormat, yang undang-undang membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian dari surat kesimpulan kami. Baik Yang Mulia, perkenankanlah bersama ini saya menyampaikan kesimpulan dalam sengketa tata usaha negara. Dalil 1, bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya. 2, bahwa tergugat telah mengirimkan jawabannya dan bukti. Dalil ketiga, keputusan tata usaha negara yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil keempat, bahwa tergugat menjawab semua dalil-dalil gugatan dengan disertai bukti-bukti yang dibuat oleh tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Dalil 1, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, serta tidak terbukti, oleh karena itu alasan-alasan itu harus ditolak. Dalil kedua, bahwa tidak benar, tergugat tidak sesuai sebagaimana peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 pasal 17 bagian ke-11. Dalil ketiga, bahwa tidak benar, tergugat telah sewenang-wenang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalil keempat, bahwa secara nyata apa yang dinyatakan penggugat dalam surat kesimpulan penggugat secara umum tidak berdasar dan salah dalam tafsiran perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat terima gugatan penggugat. Dalil kelima, penggugat telah melakukan kesalahan sesuai asas dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dugaan pemalsuan surat yang sudah diselidiki oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah yang sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalil keenam, bahwa secara hukum penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum dengan melakukan pemalsuan surat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang sudah tertera dalam surat tersebut, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Peradilan Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak semua gugatan penggugat. 2. Menyatakan gugatan ditolak atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menghukum pihak penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas surat kesimpulan tergugat menyampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kepada para hakim anggota, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada Yang Mulia. Baik, jika tidak ada, dengan demikian sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2021 untuk mendengarkan pembacaan putusan. Kepada para pihak diberitahukan untuk hadir pada sidang yang akan datang tanpa perlu dipanggil lagi. Kepada panitia agar mengagendakan persidangan berikutnya. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Bandung 21 Juli 2021. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 22/G/2021 Peradilan Tata Usaha Negara Bandung antara Budi Gunawan melawan Wali Kota Cimahi. Pada hari ini 21 Juli 2021 Peradilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sidang sengketa tata usaha negara nomor 22/G/2021 Bandung antara Budi Gunawan melawan Wali Kota Cimahi. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Kepada pihak penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang. Baik, ya. Kepada Saudara Budi Gunawan dan kuasa hukumnya, serta Saudara Panji Gianwari selaku Wali Kota Cimahi, serta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang.
Diberitahukan kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 14 Juli 2021 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu, kami harap kepada para pihak untuk mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Putusan nomor 22/G/2021 PT UN Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa. Yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara Budi Gunawan SSI, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempaka nomor 10 RT 5 RW 15, Kelurahan Leuwi Gajah Permai, Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Panji Gianwar SE. Mohon maaf saya ulangi. Melawan Panji Gianwari SE selaku Wali Kota Cimahi. Berkedudukan di Jalan RD Demang Harjakusuma, Bok Jati, Cihanjuang, Cimahi Utara, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dalil pertama, surat gugatan penggugat tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Juni 2021. Dalil kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 22/Pendis/2021 PT UN Bandung tertanggal 18 Juni 2021. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 22/Pen-MH/2021 PT UN Bandung tertanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Tentang duduknya sengketa, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Juni 2021 dan diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 2 Juli 2021 dan telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut. Objek sengketa, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara EQO adalah mengenai surat keputusan Wali Kota Cimahi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan SSI nomor K/20-SP20-6/2021 tanggal 14 Juni 2021. Dasar gugatan, dalil pertama, kepentingan penggugat dilanggar dan dirugikan oleh terbitnya objek sengketa. Penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik atau menguasai sesuai dengan alat bukti saksi dan surat-surat atau pihak yang dituju dengan objek sengketa. Surat keputusan Wali Kota Cimahi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Budi Gunawan SSI nomor K/20-SP20-6/2021 tanggal 14 Juni 2021. Dalil kedua, objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara. Bahwa objek sengketa dalam perkara EQO merupakan keputusan tata usaha negara yang apabila menimbulkan sengketa karenanya menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ini diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan itu menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil ketiga,
gugatan masih dalam tenggang waktu. Bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa diterbitkan. Tergugat tanggal 14 Juni 2021. Objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 12 Juli 2021. Dan gugatan EQO diajukan pada tanggal 17 Juni 2021. Oleh karenanya gugatan EQO diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasannya diajukan gugatan. Dalil pertama, pada tanggal 14 Juni 2021, atas dasar dugaan pemalsuan surat, Wali Kota Cimahi mengeluarkan surat keputusan dengan nomor K/20 SP angka Romawi 6/2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dengan dimulai 21 Juni 2021, penggugat harus berhenti bekerja. Bahwa mengenai pemalsuan surat, penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan. Dinyatakan bersalah, bahkan menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalil kedua, pada tanggal 17 Juni 2021, penggugat mengajukan gugatan mengenai surat keputusan Wali Kota Cimahi. Dengan alasan keputusan objek gugatan diterbitkan tergugat tidak sesuai dalam ketentuan pasal 250 PP nomor 17 tahun 2020 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat yang seharusnya sesuai unsur dalam pasal tersebut dan tidak sesuai sebagaimana peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 pasal 17 bagian ke-11. Dalil ketiga, bahwa tergugat telah sewenang-wenang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu melanggar undang-undang dan asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas yang merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik. Dalam eksepsi, menimbang bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya memuat mengenai gugatan penggugat tidak berdasar karena terbitnya objek sengketa disebabkan oleh kelalaian penggugat sendiri yang memasukkan surat sebagai pegawai negeri sipil. Dalam pokok sengketa, menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 80 Junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh majelis hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa EQO. Sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa, dalil pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalil kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.360.000. Dalil ketiga, mewajibkan tergugat memberikan hak kepegawaian terhadap penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 295 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Awangga SHLLM SHI sebagai Hakim Ketua Majelis, Nijar Asyari SHMKN sebagai Hakim Anggota 1, dan Elgi Belgiansa SHMH sebagai Hakim Anggota 2.
Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Laurentius Aditya SHMHS Hum sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Diberitahukan kepada para pihak apabila tidak puas terhadap isi putusan yang dibacakan Majelis Hakim, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhitung 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian, sidang peradilan sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung, Peradilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 22/G/2021 /PTUN antara Budi Gunawan melawan Wali Kota Cimahi dinyatakan telah selesai dan ditutup. Peradilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sidang sengketa tata usaha negara nomor 22/G/2021 Peradilan Tata Usaha Negara Bandung antara Budi Gunawan melawan Wali Kota Cimahi telah selesai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Hadirin yang saya hormati, demikian mutkot hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Saya, Laurentius Aditya Sahala, mewakili rekan kelompok, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan.